Speech delay adalah keterlambatan perkembangan bahasa anak yang lebih lambat dengan usia anak yang lainnya, namun tidak melewati batas toleransi dengan usianya dan bisa juga dilihat dari umur-umur tertentu agar bisa dilihat apakah anak memang mengalami speech delay atau tidak. Bisa dengan membantu berbagai permainan sederhana yang bisa dilakukan di rumah, atau bisa juga dengan dilihat anak disukainya, semisal dengan membaca buku, bernyanyi, bermain dengan teman-temannya, dan itu juga bisa membantu untuk menambah kosakata anak agar tidak terjadi speech delay. Dilihat dari tanda-tanda awalnya, anak akan lebih tertarik kepada gadget ketimbang dengan bermain atau bersosialisasi dengan lingkungan anak. Bisa juga dilihat apakah anak ada menunjukkan gejala seperti suka menyendiri, suka bermain sendiri. Lalu bisa juga dilihat dengan instruksi perintah sederhana. Apakah anak paham jika diberi pertanyaan oleh orang tua, dan bisa juga dilihat dari cara berkomunikasi. Apakah jika dilihat dari usia 2 tahun anak belum menunjukkan 2 kalimat perintah sederhana, maka itu bisa diwaspadai atau bisa menjadi tanda-tanda gejala speech delay. Untuk penyebab faktor genetik itu bisa dilihat dari riwayat perkembangan keluarga ataupun orang tuanya. Lalu dilihat dari faktor lingkungan, apakah anak tertarik dengan lingkungan ataupun teman-temannya. Jika tidak, bisa dilihat gimana cara respon panggilnya, apakah anak memahami instruksi perintah sederhana seperti meminta, menunjuk, mengambil. Lalu bisa dilihat juga cara komunikasi dua arahnya. Apabila jika anak dengan usia 2 tahun tidak bisa membuat kalimat sederhana seperti mama minta makan, itu bisa jadi tanda gejala speech delay. Biasanya ada beberapa hal yang bisa dilakukan dengan alat mainan yang ada di rumah, seperti bermain puzzle, lalu ada kartu gambar untuk meniru, menyebutkan, lalu menamai, lalu bisa juga dengan bercerita yang dimana untuk menambah kosakata anak, lalu di sini ada bernyanyi seperti lagu anak-anak, atau untuk memancing anak untuk mengikuti kita bernyanyi bersama. Lalu juga serta bisa dilakukan komunikasi dua arah yang dimana antara orang tua dan anak ataupun lingkungannya, agar anak juga bisa memperbanyak kosakata sesuai dengan usianya. Biasanya dengan menggunakan alat patel ataupun dengan stimulasi oral motor aktif dan pasif. Untuk stimulasi oral motor aktif ini biasanya dilihat di bagian mulut dan lidah, seperti menjulurkan lidah, kanan kiri, atas bawah, lalu mendecak, mendesis, menghubungkan pipi. Lalu di sini ada oral motor pasif yang dimana bisa dilakukan dengan message, lalu bisa juga dengan sikat bracing yang dimana untuk memperkuat otot pipi, rahang, lidah, mulut, dan area-area tertentu. Biasanya kita dengan memilih kebebasan untuk anak memilih, seperti anak menyukai puzzle ataupun anak suka bercerita, bernyanyi, yang dimana itu memberikan rasa nyaman dan tenang saat anak melakukan terapi. Jadi biasanya kita lihat terlebih dahulu apakah respon anak baik terhadap kita atau tidak. Jika tidak, biasanya kita akan memancing permainan yang disukainya agar mereka merasa bahwa tidak merasa terancam.
ada waktu usia anak itu 2 tahun, yaitu di mana anak datang ke terapi, di mana dia mengeluhkan bahwa anak kesulitan berbicara. Lalu saya dilihat dulu apakah pemahamannya bagus atau tidak. Ternyata di sini pemahaman anak masih kurang, yang dimana yaitu anak masih belum paham instruksi perintah sederhana seperti menunjuk, mengambil, lalu anak juga belum ada menunjukkan tanda-tanda kosakata bertambah atau misalkan kata yang jelas. Lalu dari situ saya fokus kepada program yang dimana fokus kepada pemahaman reseptifnya, yaitu dengan cara instruksi mengambil mainan, memasang puzzle, lalu dengan ekspresifnya atau bicaranya yaitu dengan melakukan niruin suara binatang, lalu surat transportasi, membaca buku, lalu komunikasi 2 arahnya seperti saya membuat kalimat sederhana seperti menyuruh anak untuk bilang mama minta makan, yang dimana yaitu anak dilihat kontak matanya, apakah anak melihat kontak mata lawan bicaranya atau tidak. Dan alhamdulillahnya setelah beberapa terapi, beberapa bulan terapi, anak sudah mulai menunjukkan ada hasil, yang dimana anak sudah bisa meniru, lalu anak juga bisa mengikuti instruksi perintah sederhana, lalu juga anak ada menunjukkan tanda-tanda seperti seringnya mengoceh di sini, yaitu dimana anak sudah mulai meniru apa yang saya lakukan. Jadi dari yang awalnya nggak bisa nih apa-apa, alhamdulillahnya setelah beberapa kali terapi anak sudah mulai ada kemajuan, yang dimana itu membuat ada kesuksesan atau keberhasilan dalam terapi. Biasanya dilihat dari stimulasi yaitu di rumahnya. Lalu ada durasi waktu terapinya. Biasanya durasi minimalnya yaitu sampai 45 menit terapi. Lalu di sini ada dukungan keluarga atau lingkungan, yang dimana keluarga itu termasuk orang tua itu sangat penting dalam mendukung program terapi tersebut. Lalu lingkungan juga, apabila anak jarang dilakukan sosialisasi ataupun kurangnya diajak bertemu dengan lingkungan, itu juga bisa menghambat atau mempengaruhi program terapi tersebut. Lalu di sini juga tempat yang nyaman dan memadai, yang dimana tempat di sini bisa dilihat, semisal di rumah anak banyak rumput-rumput, atau semisal anak diajak ke playground ataupun ke taman bermain, yang dimana itu juga sangat mempengaruhi untuk pendukung terapi. Lalu di sini ada respon atau tanggapan dari pasien saat proses terapi, yang dimana dari yang awalnya nggak bisa anak lalu menjadi bisa, karena itu semua dilihat dari faktor-faktor pendukung yang di atas. Jadi semuanya balik lagi tergantung dari orang tua dan termasuk dari lingkungannya, karena kita sebagai terapi hanya sebagai selingan aja, atau ibaratnya cuma sebagai stimulasi, karena balik lagi keberhasilan anak, kesuksesan anak itu ada di tangan orang tua. Jangan lupa untuk menonton video kami yang lainnya, karena setiap like dan jam tayangnya sangat berharga bagi kemajuan platform media Rumah Sakit Ciremai.